Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu Teli. Ya. Saya Telisa Bandar, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SMK Negeri 30. Kali ini saya tidak sendiri, tetapi ditemani oleh salah satu rekan sejawat saya, yaitu Ibu Mariani. Beliau juga adalah salah seorang guru pengampu mata pelajaran matematika dari SMK Negeri 30. Ya Ibu Ani, bagaimana kabar Ibu hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Ibu Teli. Ibu Teli bagaimana kabarnya? Tuhan, kabar saya juga baik. Ya Ibu Ani, hari ini kita akan adakan percakapan observasi ya Bu, sebab nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas. Baik. Kemudian adapun tujuan dilaksanakannya observasi kali ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Baik. Kemudian tentunya dari observasi yang akan saya, dan tentunya mengapa harus ada praobservasi Ibu, agar supaya Ibu lebih siap dan lebih percaya diri, dan Ibu lebih siap lagi dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Baik. Ya, Ibu, ada beberapa pertanyaan dari praobservasi ini, yaitu yang pertama terkait dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran dalam pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Iya, baik Ibu Teli. Adapun tujuan pembelajaran nanti yang akan saya terapkan di kelas pada proses pembelajaran, yaitu bagaimana peserta didik itu mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi baris dan deret aritmatika. Oke, Ibu, jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai terkait dengan materi baris dan deret. Kemudian yang berikut Ibu, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai atau Ibu kembangkan dalam observasi nantinya? Iya, baik. Mengenai area pengembangan, mungkin saya ada dua aspek yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama aspek pengetahuan, di mana terkait dengan materi baris dan deret aritmatika, tentunya bagaimana siswa mampu memahami dengan baik materi tersebut. Kemudian untuk yang kedua yaitu aspek keterampilan, bagaimana para peserta didik itu mampu menerapkan materi baris dan deret itu dalam menghadapi permasalahan kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Jadi dari jawaban yang Ibu sampaikan tadi, saya bisa mengambil kesimpulan terkait dengan dua aspek yang akan Ibu kembangkan, yaitu terkait dengan pengetahuan dan keterampilan. Lalu yang berikut saya juga ingin mendengar dari Ibu juga, kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas nantinya. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, apa yang akan Ibu terapkan, kemudian model pembelajarannya, dan kemudian juga media pembelajarannya. Iya, baik Ibu Tel. Tentang rancangan pembelajaran, yang pertama dari strategi pembelajaran, itu mungkin saya akan menerapkan strategi pembelajaran blended learning dengan melalui pembelajaran dengan menggunakan PBL atau problem based learning yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi berbasis sosial emosional learning. Sedangkan untuk media pembelajarannya sendiri, barangkali saya akan menggunakan beberapa slide PPT dan juga beberapa video-video pembelajaran yang akan saya tampilkan kepada para peserta. Jadi rancangan pembelajaran yang akan diterapkan nanti itu terkait dengan pembelajaran blended learning ya Bu. Terus kemudian PBL yang diterapkan modelnya, lalu terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional. Lalu pertanyaan yang terakhir ini Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran?
kemungkinan dalam waktu dekat ya Bu ya, di kelas TKJ pada hari Rabu tanggal 6 November mendatang. Oke Ibu, mungkin itu saja observasi kita di hari ini, percakapan kita di hari ini. Kita akan ketemu lagi di observasi di tanggal 6 November ya Bu, di kelas. Baik. Itu saja Ibu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Ibu Selamat pagi, Teli. Bu. Selamat pagi Ibu Teli. Ya, dia memiliki pola tertentu ya, kelihatan dari bawah tuh dia lebar naik ke atas semakin. Kira-kira kalau sampai ke atas nanti dia seperti apa? Semakin mengecil atau dia semakin menjunjung ke atas. Dia akan memiliki pola bilangan apa? Segitiga, betul sekali Sultan ya. Segitiga, ya. Ya, itu tadi pertanyaannya. Menurut kamu pola selanjutnya akan seperti apa ya? Ya, kalau tadi kursi bioskop dia akan semakin mengecil berbentuk pola segitiga. Masih ingat kan pelajaran kelas waktu SMP terkait apa pola bilangan ya? Ada bermacam-macam pola toh? Ada yang bisa kasih tahu pola bilangan apa saja? Silakan. Pola bilangan ganjil, apa lagi? Pola bilangan genap, apa lagi? Persegi dan masih banyak. Ada pola segitiga, ya kan? Ya, terima kasih Dewi. Oke, kita lanjut ya. Ya, let's play. Perintahnya. Ayo kita bermain. Siapa yang mau main dengan Ibu? Siapa yang mau bermain? Ya, silakan dia. Mari. Ya. Dalam permainan ini ada petunjuknya. Ya, boleh dibaca. Ini silakan dibaca petunjuknya apa tuh? Yang pertama, ubah-ubah suku pertama barisan aritmatika dengan mengganti bilangan di atas suku B1 dan suku B2 dan barisan bilangan yang terbentuk tetap merupakan barisan aritmatika. Oke, terima kasih. Silakan. Jadi kita masih daripada kedua yang ada. Oke, sudah? Silakan. Sekarang ya, sekarang masih dalam posisi yang sama, tapi tangan kiri yang main. Tangan kanannya dia, tangan kanan ya, tangan kiri dia teman sebelah. Oke, silakan 1, 2, 3. Barisan adalah pola yang sama. Sedangkan dia tanda lanjutan dari barisan yang ada. Oke, sudah? Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Ani. Waalaikumsalam Ibu Dewi. Ya, gimana kabar Ibu di hari ini Bu? Ya Ibu, kita ketemu lagi setelah pasca observasi di kelas. Hari ini kita akan ada dalam percakapan pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu terkait observasi yang Ibu sudah lakukan di kelas. Itu yang pertama Ibu, langsung saja. Itu bagaimana Ibu perasaan Ibu dalam proses pembelajaran di kelas ini? Ya, secara perasaan tentunya ada bermacam-macam perasaan setelah kita keluar dari kelas. Yang pertama itu jelas saya merasa lebih tenang, kemudian lebih lebih senang, plong lah, lebih bebas ketika memberikan pelajaran kelas. Nanti masalahnya anak-anak itu mereka terlibat aktif meskipun ada beberapa juga yang masih pasif kayak gitu. Lalu yang berikutnya Ibu terkait dengan observasi yang Ibu sudah terapkan di kelas, lakukan di kelas, kira-kira kesan setelah pembelajaran yang menggunakan model
pembelajaran yang Ibu pakai di kelas tadi itu seperti apa pesannya? Ya, sebelum saya menggunakan proses model pembelajaran diferensiasi ini, mungkin siswa lebih banyak pasif ya. Namun ketika saya sudah menerapkan seperti apa yang saya rencanakan di awal, yaitu strateginya blended learning dengan menerapkan pembelajaran berbasis berdiferensiasi, saya rasa siswa itu mereka lebih aktif karena otomatis mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran tersebut. Baik diferensiasi proses yang saya berikan, yang saya tugasin kepada mereka terlibat aktif. Jadi itu sungguh memberikan kesan yang menarik. Jadi itu kesan yang sangat menarik bagi Ibu ya Bu. Ya Bu, lalu kemudian yang ketiga Ibu, pertanyaan saya, kalau dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan apa yang Ibu sudah rencanakan dalam proses pembelajaran Ibu? Ya, kalau dari awal sampai akhir melihat proses yang tadi saya sudah laksanakan di kelas, memang ada secara keseluruhan memang sudah berjalan lancar, sudah berjalan baik sesuai dengan apa yang saya rencanakan, meskipun ada beberapa anak yang atau beberapa peserta didik yang sepertinya mereka masih pasif. Ya, jadi dari awal sampai akhir ini sudah berjalan dengan baik ya Bu? Iya, ya sesuai dengan apa yang saya rencanakan dari awal pembelajaran sampai akhir. Baik sekali Bu. Lalu yang berikut ini terkait dengan pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan tadi, apakah Ibu melihat siswa itu merasa puas dengan pembelajaran yang Ibu sudah lakukan tadi di kelas? Kalau berbicara puas, mungkin ada beberapa anak yang sudah sangat menunjukkan antusiasmenya ketika mereka mengerjakan tugas yang saya berikan melalui LKPD, bagaimana mereka mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas. Itu sudah terdampak, kepuasan itu mungkin sudah terlihat dari apa yang mereka tampilkan. Meskipun ada beberapa peserta didik juga yang masih biasa-biasa saja, belum ada. Ya. Lalu yang berikut ini Bu terkait dengan hambatan. Kira-kira apakah ada hambatan dalam proses pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan di kelas Ibu? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bu, hambatan itu pasti ada. Tidak mungkin 100% siswa itu kita mengajar langsung mereka klop dengan apa yang kita sampaikan. Pasti saja ada hambatan. Hambatannya itu ada beberapa peserta didik yang masih kurang aktif ketika diberikan tugas, meskipun itu dalam kelompok kecil, tapi mereka masih tetap saja pasif. Ya, dari hambatan-hambatan yang tadi Ibu sudah kemukakan, lalu bagaimana cara menangani hambatan tersebut? Kalau menurut saya sih, untuk menangani hambatan ini mungkin saya akan menerapkan metode tutor sebaya. Mungkin dengan metode itu peserta didik yang tadinya pasif, mereka akan lebih terbuka ketika mereka dibimbing oleh sesama teman mereka, ketimbang dengan saya sebagai guru mungkin masih ada sekat antara lain dan mereka masih kaku mungkin dengan saya sebagai guru, tapi ketika dia memberikan mereka dengan teman mereka, mungkin mereka akan lebih terbuka. Jadi hambatan yang akan Ibu laksanakan yaitu terkait dengan implementasi persebaya ya Bu, dengan rekan mereka masing-masing. Mungkin dengan mereka punya teman-teman, mereka bisa tolong untuk membagi permasalahan yang mereka hadapi. Ya Ibu, baik sekali ya, itu ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan untuk Ibu. Kemudian dari singkat saya Ibu menyampaikan hasil observasi yang saya sudah pantau tadi di kelas, yaitu terkait dengan pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan dari
Kemudian juga terkait dengan Ibu sudah bisa